dalam salah satu sabdanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasati asya. Apabila seorang manusia itu mati, maka terputuslah amal perbuatan darinya kecuali 3 perkara. Min shadaqatin jariyatin, yaitu 1 sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua ilmu yang dengan itu bermanfaat, dapat dimanfaatkan, au waladin sholihin yad'ulah, atau yaitu yang ketiga anak yang mendoakan kepadanya. Selain 3 hal ini sudah tidak ada hubungan apapun antara orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Hadis ini memang ya sudah populer di kalangan kita. Insya Allah ya semua pemirsa sudah tahu semua, tetapi untuk merefresh, untuk meningkatkan semangat beragama kembali, karena ada hal-hal atau latar belakang yang hadis ini menjadi penting kembali. Yang pertama tadi adalah shadaqatun jariyah, sedekah tapi jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Yang mengalir itu ya bukan dan tidak lain adalah air. Air yang mengalir itu tidak bisa dimaknai terputus, itu tidak ada. Ya, air mengalir itu tidak bisa dipahami terputus, itu tidak ada. Nah, sedekah itu yang tidak mungkin sedekah itu terus-menerus, tidak. Tetapi yang dimaksudkan mengalir itu adalah pahala. Pahala itulah yang mengalir terus. Yang karena pahala itu hakikatnya kita tidak tahu ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada keyakinan yang insya Allah juga benar bahwa setiap amal perbuatan itu apakah buruk atau baik itu dicatat, sehingga kita bisa memahami yang namanya sedekah jariyah itu catatan amal perbuatan kita itu ditulis terus menerus, dicatat terus menerus. Di umpama pagi ini sedekah 5.000, itu di print terus. Nah, ibarat ilmu komputer itu di print terus. Jadi di print terus 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, entah sampai kapan. Ya, karena mengalir. Jadi bukan hanya dilipatkan 10 kali, kemudian 700 kali, tidak. Tapi terus menerus. Kemudian dipahami oleh para ulama, selagi manfaat sedekah itu masih digunakan terus-menerus oleh orang yang masih hidup. Sehingga memberikan contoh itu umpamanya ya sedekah wujudnya karpet umpamanya. Nah, lalu karpet itu masih terpasang terus, kemudian digunakan sholat terus, dimasang karpet hanya sekali itu catatan karpet itu akan ngeprint terus menerus
oleh malaikat pencatat amal yang baik. Nah, lalu catatan itu akan berhenti kalau karpet itu berhenti tidak digunakan untuk sholat. Ya. Akhirnya juga bangunan masjid, siapapun yang membangun masjid ini urunan berapapun itu, selagi masjid itu digunakan, maka catatan amal perbuatan baik itu akan terus menerus. Maka dengan cara begini akhirnya kita menjadi sangat prihatin, ya, saudara-saudara muslim kita di Uyghur atau di tempat-tempat yang lain, masjid megah tetapi akhirnya tidak boleh digunakan untuk sholat. Begitu ada orang sholat yang demikian di situ, lalu ditangkap, kemudian disiksa. Cerita-cerita pilu yang demikian itu juga ada, ya, karena CCTV-nya begitu lengkap, sehingga ada tamu dari Indonesia akan sholat di sana saja tidak berani. Orang untuk menunjukkan supaya sholat di situ, yang menunjukkan itu nanti yang akan kena imbasnya. Kalau orang Indonesia yang sholat itu tidak apa-apa, warga negara asing. Tuh cerita-cerita yang ada di Uyghur itu adalah seperti itu. Amal jariah itu akan berhenti sama sekali, tidak mengalir lagi. Nah, untuk itulah ya, supaya setiap amal perbuatan kita yang masuk dalam kategori amal jariah, umpamanya dalam dunia pendidikan, sarana pembangunan masjid, dan untuk masjid ini kita mesti harus berdoa agar masjid ini aman selama-lamanya, tidak ada kekuatan yang menghalangi tegak dan tetapnya masjid untuk beribadah, agar amal itu tidak terputus.